Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan pengasuhan berbasis hak anak, lebih menekankan kepada hak anak untuk bermain, beristirahat, dan berkegiatan budaya. Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990, Presiden waktu itu Presiden Soeharto meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan salah satu pasal yang sangat penting itu ada di pasal 31, di mana anak-anak kita itu memiliki hak untuk bermain, kemudian beristirahat, dan berkegiatan budaya. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan ayahanda dan bunda sebagai pengasuh utama atau sebagai pendidik pertama dan utama telah memastikan hak-hak anak ini terpenuhi? Dan ini yang kemudian menjadi tantangan belakangan ini. Anak-anak itu hak bermainnya banyak diambil oleh permainan pasif, sehingga yang rugi adalah anak-anak itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak orang tua melakukan pengabaian. Itu dilakukan sejak dari usia dalam kandungan sampai anak itu bisa beraktivitas. Mereka dicekokin oleh gadget. Ini jadi tantangan. Jadi kalau kita lihat ada anak ini sudah mau nangis atau apa mengganggu kita, kita langsung sodorkan gadget, dan di sana harapannya anak bermain. Padahal itu adalah awal dari kehancuran dari anak itu sendiri. Belakangan kita beruntung ada seorang gubernur yang sudah mulai mengkampanyekan sejak dari awal, dan beliau berharap nanti akan mendapatkan dukungan dari orang tua adalah memastikan anak-anak SD sampai anak-anak SMP kalau boleh itu tidak terakses dengan gadget. Dan kepada guru-guru dan kepala-kepala sekolah juga sudah dimintakan untuk memastikan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan pembelajaran itu bergantung pada penggunaan gadget. Dan ini berharap orang tua perlu ambil bagian untuk mendukung program ini, dan ini yang kemudian menjadi tantangan baru. Apa jadi tantangan baru? Untuk memastikan bagaimana anak-anak itu dipenuhi hak-haknya, diberi keleluasaan untuk bermain. Bermain di sini Bunda Nuning, otomatis ayahanda dan bunda pernah jadi anak kan? Yang dulu kita masih berkesempatan untuk berkreasi, dari kulit jeruk berubah menjadi mobil, tinggal dipotong bekas sandal, pakai lidi, sambung dengan tali kecil, itu udah jadi mobil. Hari ini itu tidak ada. Dan itu yang kemudian membuat anak-anak kita sekarang kehilangan kreativitas alami. Mereka lebih melihat yang udah beli aja di tukang di depan ada yang jual. Ini juga menjadi satu tantangan baru. Lalu kemudian dulu itu kita ada kaleng bekas bisa berubah disambung dengan itu, dan ini masih ingat dengan dengan benang, lalu taruh air sedikit, lalu kemudian sambung tuh, dites, krek krek krek, berbunyi nggak? Berarti teleponnya terhubung. Nah, kita bisa ukuran 1-5 meter, lalu kemudian berbisik kedengaran suaranya. Sekarang tidak ada itu. Kenapa? Ada HP. Ada HP. Ini jadi anak-anak kita sekarang untuk mau berkreasi atau
berinisiatif atau memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya sudah tidak ada lagi. Karena tidak didukung oleh orang tua. Karena orang tua sebagai pendidik utama dan pengasuh juga sudah lupa akan hal itu. Sekarang kan kita sudah punya uang banyak, udah beli aja itu semua. Nah, ini yang akhirnya anak-anak kita yang menjadi korban. Hanya ada beberapa orang tua yang mau kembali ke hal-hal yang membuat anak-anak mereka kreatif. Bunda Nuning, apa keuntungan anak bila mereka bermain aktif? Banyak sekali. Sekarang hampir di setiap kabupaten kota, terutama kabupaten kota yang sudah memiliki kategori kabupaten kota layak anak, itu mereka sudah punya ruang bermain. Dan yang menarik juga, hari ini Badan Standar Nasional Indonesia itu sudah mengeluarkan SNI untuk ruang bermain ramah anak. Hanya di baru beberapa kota yang sudah memiliki taman yang distandarkan sesuai dengan SNI. Itu ada di Denpasar. Kebetulan di Denpasar itu saya yang jadi auditornya Bunda Nuning. Lalu kemudian ada di kota Surabaya dan ada di kota Probolinggo. Bersyukurlah bupati, wali kota, ada 3 itu berarti wali kota. 3 wali kota itu yang sudah memiliki kesadaran baru tentang pentingnya penyediaan fasilitas-fasilitas ruang bermain untuk anak-anak mereka. Tapi yang jadi tantangan Bunda Nuning, coba masih ada itu orang tua mendorong anaknya untuk bermain, dia ikut campur. Dorong tapi ikut campur. Ikut campur. Padahal kegunaan dari sebuah ruang bermain anak itu kan pertama anak akan mengenal, ternyata ada fasilitas-fasilitas yang kemudian dia akan mengenal satu perabot ini apa nih sebetulnya, kok ada seperti ini, kok ada meluncur, ada yang nanjak, terus harus ada yang saling menjaga keseimbangan, apa nih gunanya nih. Lalu yang kedua, Bunda Nuning, keuntungan anak-anak bermain di ruang bermain anak itu adalah anak berinteraksi dengan teman sebaya dia. Dan di sini yang menarik Bunda Nuning, bagaimana dia harus menekan egois dia untuk menguasai sebuah perabot bermain, dan bagaimana dia harus berbagi. Ini menjadi penting. Tapi masih banyak itu orang tua, kalau kita lihat tidak jauh-jauh ada di salah satu ruang bermain anak di alun-alun kota Depok tuh, ada orang tua ngantar anaknya. Itu perbuatan baik. Tapi yang tidak jadi baik itu saat dia harus membantu anak itu naik atau menjaga. Biarkanlah. Kalau anak itu jatuh, itu tantangan Bunda Nuning. Kapan lagi dia jatuh? Kapan lagi dia mengasah atau membangun kesadaran atau mengasah refleksnya kalau itu tidak diuji coba? Iya. Dan kapan itu nanti obat merah itu berfungsi? Ternyata sakit juga ya kalau jatuh, berdarah. Dan yang menarik, masih ada juga kalau anak jatuh itu langsung teriak terus sambil mengingatkan. Makanya Papa bilang jangan ke sana, kok ke sana. Akhirnya anak tidak mendapatkan sebuah kebebasan. Ini jadi tantangan juga bagi kita semua. Untuk itu, apa yang perlu kita persiapkan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu yang hebat untuk memfasilitasi agar anak ini bermain. Pertama, coba gali apa yang pernah kita lalui. Kecuali kalau ayah dan ibu tidak pernah jadi anak-anak. Coba lalui pengalaman-pengalaman bermain dengan alat permainan yang ala kadarnya, lalu kemudian alat permainan yang sudah mulai meningkat, lalu kemudian
ingin mendapatkan sebuah permainan yang baru, harus beli di toko, itu harus menabung, harus membuat semacam satu permintaan kepada orang tua yang hari ini istilahnya proposal ya. Iya. Kita harus membujuk, kita harus mengambil hati ayah, mengambil hati ibu. Tahu-tahu yang dikasih baru 50%. Selebihnya harus kita nabung. Itu berarti kita sedang mempersiapkan anak kita. Tapi sekarang tidak. Langsung kasih gadget aja. Nah, ini satu pembelajaran yang menarik. Yang kedua, ayahanda dan bunda, sebelum kita memastikan anak-anak itu terakses ke alat-alat perabot bermain atau mereka diberi kesempatan untuk bermain, kita ajak mereka berdiskusi. Diskusi banyak hal, tapi intinya kita mau baca sebetulnya apa yang menjadi minat dia. Tidak semua anak main bola, tidak semua juga anak main dapur-dapuran. Tidak semua anak juga bermain menjadi guru. Ada itu. Masing-masing anak memiliki keinginan. Nah, ini yang ketiga, setelah kita sudah mengetahui, berarti kita sudah mulai merencanakan pengadaan fasilitas. Apakah fasilitas itu diadakan oleh anak itu sendiri secara mandiri atau harus ada bantuan dari orang tua. Nah, itu tergantung dari usia. Jadi kalau butuh kan permainan itu dari yang besar, kalau tambah usia semakin kecil. Kalau kita kasih mainan kecil pada usia anak, itu berbahaya. Itu juga kita harus tahu, kita harus paham terkait dengan hal itu. Ini menjadi sangat penting, yang nanti apa keuntungan Bunda Nuning kalau anak itu kita beri keleluasaan untuk bermain. Kreativitas meningkat. Apalagi kesadaran diri untuk menjadi sosok seperti yang dirindukan ayah bunda muncul pasti. Banyak lagi tapi bingung. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjalin hubungan dengan temannya. Lalu kemudian kemampuan banyak tuh. Jadi 6 aspek perkembangan anak dari bermain itu hampir sebagian besar terpenuhi. Kita hitung dari aspek yang paling belakang. Emosi sosial. Dapat nggak? Kalau anak itu diberi keleluasaan untuk bermain. Kemudian yang kedua, bahasa. Jadi bahasa anak akan berkembang. Dia kan bagaimana nih mau meminta persetujuan temannya kalau nangis. Bagaimana dia harus merayu, bagaimana dia harus mempresentasikan apa yang dia inginkan dari temannya, dan dia harus memahami apa yang diingini oleh temannya. Kalau bukan lain dari komunikasi. Itu menjadi penting. Tapi yang tidak kalah penting ini Bunda Nuning, yang ketiga, kognitifnya itu dia benar-benar berkembang. Dia akan tahu ini bentuk-bentuk dari alat-alat perabot, dan dia menjadi individu yang hebat nanti kalau sering bermain. Tapi yang tidak kalah penting, yang kelima, yang keempat, fisik motorik halus dan kasar dia menjadi optimal karena selalu terlatih dari tangan, kaki, semua akan bergerak, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap ayah dan ibu terhadap proses tumbuh dan kembang anak. Dan kita bisa lihat kalau anak kebanyakan main gadget, itu beberapa bagian tubuh mengalami gangguan. Tapi kalau anak itu diberi keleluasaan untuk bermain aktif, ini yang menjadi optimal. Tapi yang tidak kalah penting ini sekarang Bunda Nuning adalah aspek nilai-nilai yang lain yang belum tentu akan didapat oleh anak-anak kalau dia tidak diberi keleluasaan untuk bermain. Ini bermain ini menjadi
hak anak, dan oleh dunia internasional ini diakui menjadi suatu hak yang harus dipastikan itu dipenuhi oleh setiap orang yang merasa lebih dewasa dari seorang anak. Jadi ini menjadi penting. Bermain adalah hak anak dan bermain adalah dunianya anak. Dan ibu bapak, kita juga akan bisa telusuri. Ada banyak orang tua yang mengalami kegagalan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan terkait dengan bermain. Ini pada kehidupan nyata itu akan terlihat. Ini pertama, hak anak untuk bermain. Bagaimana kita sebagai ayah, bagaimana sebagai ibu untuk memastikan hak ini terpenuhi. Tiada lain, dia harus memiliki pengetahuan, keterampilan, tapi yang harus juga penting bagi setiap orang tua adalah sikap mereka untuk mengambil keputusan, untuk memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk bermain. Yang kedua, terkait dengan beristirahat. Anak adalah manusia, juga dia butuh istirahat. Waktu ini sudah dibagi dalam 3 zona. Jadi 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bersekolah, 8 jam untuk bermain, membantu orang tua, kemudian melakukan aktivitas sosial, tapi juga anak harus punya waktu untuk beristirahat. Berilah keluasaan anak untuk beristirahat. Bunda Nuning, kita suka lihat ada anak-anak, kok dia cuma leha-leha, santai. Terus pas kita lihat, kenapa? Kebetulan orang tua baru balik dari kantor, enak aja ya. Apa ini? Udah susah, macet lagi, cari uang untuk kamu. Pas papa sampai di rumah, kamu cuma duduk-duduk, santai-santai, nonton-nonton. Dia tidak pikir, Pak. Coba. Pada saat orang beristirahat itu otaknya berhenti nggak? Rata-rata tidak. Iya, dia tetap mikir tuh, kecuali kalau tidur. Beda istirahat sama tidur ya. Tidur aja dia diganggu oleh mimpi. Iya. Ini beristirahat. Masuk beristirahat ini juga dia harus rileks, santai, lalu kemudian berekreasi. Rekreasi itu tidak harus ke dunia fantasi. Rekreasi. Ayo dek, ayah hari ini berkelebihan uang. Untuk itu ayah sudah minta bunda buat masakan yang terbaik. Apa usulkan? Masuk. Kita makan bersama. Di mana? Di pentas rumah atau di halaman belakang. Itu juga rekreasi. Tidak harus keluar jauh, ke kebun binatang atau ke restoran yang mahal. Ini menjadi penting. Beristirahat itu ibu bapak pasti punya pengalaman, dapat bullying, dapat apa di sekolah misalnya. Ini banyak juga orang guru atau apa. Kenapa Bunda Nuning habis kita masuk jam sekian, belajar, terus ada istirahat isinya apa saja Bunda? Beragam. Ada yang bermain, ada yang jajan, makan, ngobrol. Dia pingin mau melepaskan kerutinan dia, tetapi sebetulnya tidak lepas begitu saja. Misalnya nih, saya punya PR. Waktu di proses belajar, saya belum selesai. Kebetulan saya ketemu dengan teman, tanya kan? Padahal itu jam istirahat. Tapi ini yang perlu kita harus paham. Ayahanda dan bunda bangun sebuah konsep bahwa setiap orang itu perlu istirahat. Istirahat jangan dicampurkan dengan tidur ya. Lain. Istirahat. Jadi rileks, santai, mau ngapain dia terserah. Mau nulis mau bercanda atau merawat tanaman.
terus berdiskusi dengan kembangnya, atau dengan burungnya, atau dengan hewan peliharaan, itu berilah keleluasaan untuk dia. Tetapi ada batas-batasnya. Iya. Batas-batasnya itu tergantung siapa Bu yang mengatur batas-batas itu. Ayah bunda? Karena anak masih bocah. Tugas anak itu tukang lupa. Tugas diingatkan. Ingatkan. Ayo, kan kita sudah diskusi, udah atur nih kapan bermain, kapan beristirahat. Ini menjadi penting. Untuk itu, setiap ayah dan setiap bunda kembali lagi tuntunan yang harus kita selalu perhatikan. Kita harus memiliki kompetensi terkait dengan itu. Untuk itu, coba ambil gadget, ambil AI, ketik tuh hak anak untuk beristirahat. Ada tempat bercana yang selalu menjawab ya, AI. Jawab tuh. Itu jadi dasar untuk pengetahuan kita. Lalu kemudian, kalau kita sudah punya pengetahuan tentang beristirahat, lalu kemudian yang kedua, otomatis keterampilan. Bagaimana nih kita membantu, mendampingi, membimbing, lalu kemudian memperkenalkan bahwa pentingnya anak itu untuk beristirahat, supaya ada kesadaran pada diri. Kenapa sih bunda maksa aku nih terus? Padahal bunda punya tujuan untuk anak itu supaya beristirahat, bersantai, tapi seakan-akan itu jadi beban bagi anak. Karena si anak itu sendiri belum tahu. Coba ibu bapak, kenapa sih dulu kita disuruh ayo tidur siang? Karena sebetulnya untuk rileks ya, santai supaya tidak tegang, supaya urat-urat kepala itu tidak terus. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah kepada kita setiap hari 5 kali. Untuk sholat. Itu sholat salah satu ruang juga untuk kita beri kesempatan kepada anak untuk selain dia berdiskusi dengan Allah, lalu kemudian dia menceritakan semua kepada Allah apa yang menjadi rencana dia, apa yang menjadi keberhasilan dia, dan apa yang menjadi tantangan dia. Ruang-ruang itu juga akan menjadi satu hal yang penting untuk diketahui oleh anak kita. Tapi itu semua tergantung dari sikap kita. Kita tidak serta-merta udah mentang-mentang kasih makan anak, kasih pakaian, kasih tempat tidur, kita lihat kok anak ini kok belum buat PR tapi jadi muncul deh otoriter. Jadi kecurigaan ini. Kita harus supaya pingin tahu, tabayun, nanya, halo kak, halo dek, sedang apa hari ini? Bagaimana kejadian di rumah, kejadian di sekolah seharian yang ayah atau bunda tidak ketahui? Boleh nggak berbagi? Itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Akhirnya kita tahu, ya izin ya, aku hari ini sedang istirahat nih, aku tidak mau diganggu, boleh nggak? Itu berarti anak sedang mengirim pesan kepada kita, dia sedang memanfaatkan waktu yang sebesar-besarnya untuk mengembalikan apa yang hilang pada diri dia, atau ingin mau mengembalikan energi yang telah berlalu, dan kemudian dia mau ingat-ingat tenaganya buat apa saja nih. Itu kemudian dia bisa mengatur diri lagi. Kunci dari seorang ayah dan seorang ibu, kita harus tahu juga. Jadi kapan dia mau beristirahat, kalau ditata juga boleh, tapi tergantung dari anak kita. Misalnya nih Bunda Nuning, dia punya PR ada 10 nomor misalnya, kayaknya aku udah mulai tidak sanggup menyelesaikan, aku istirahat dulu. Itu kan dia sedang mengumpulkan energi yang tadinya sudah hilang. Dia mau nih balik lagi. Jadi ayah dan bunda, ini hak ini
Tapi kewajiban siapa yang harus memenuhi hak ini, Bunda Nuning? Ayah bunda lagi. Ayah dan bunda. Ayah dan bunda itu juga termasuk mereka yang mendapat amanah sebagai guru, sebagai orang yang di pemerintahan. Ini menjadi penting. Gitu. Lalu yang ketiga, nih hak anak untuk berkegiatan budaya. Ini menjadi sangat penting untuk ayahanda dan bunda, karena kita ingin memastikan pada pembahasan sebelumnya ini juga menjadi salah satu identitas dari seorang anak itu dilihat dari budaya dia. Nah, untuk itu ayahanda dan bunda kalau boleh ada beberapa aspek kebudayaan yang diperkenalkan oleh Kunchoro Ningrat. Kalau boleh si anak itu mulai diperkenalkan satu demi satu. Mana ini yang paling gampang atau yang paling mudah? Pertama, yang ada di ujung lidah anak. Apa itu, Bunda? Ayo. Rasa. Rasa berarti mana nih? Makanan. Berarti makanan kebiasaan ayah atau kebiasaan ibu yang diperkenalkan kepada anak kita. Dua-duanya kan budaya ayah ibu. Penting itu. Jadi, halo anak-anakku, kayaknya kita punya rencana. Mau kemana nih? Kayaknya ada restoran yang ayah kenal nih. Ada nih. Terus di restoran itu ngobrol. Ini kayaknya ayah pernah diajarin sama ibu ayah waktu mungkin ayahnya pernah tinggal di kampung atau ibunya ada di sini, tapi setiap hari itu memperkenalkan menu-menu yang mereka sedang santap. Iya. Nah, sekali waktu si ayah mancing. Menurut kamu bagaimana? Kamu punya ide nggak? Punya apa nih? Nah, interaksi dari anak dan orang tua itu menjadi penting. Bukan langsung ayo kita cari aja di AI. Boleh juga. Tapi sekali-sekali perkenalkan anak itu dari pas sedang berekreasi atau beristirahat itu, atau leisure time, untuk memperkenalkan ini. Itu makan. Minum juga banyak. Sekarang coba Bunda Nuning, apa keuntungan bila pada suatu waktu anak ini dia dewasa, lalu akhirnya dia dapat pekerjaan tapi di PHK. Kalau waktu masih kecil dia sudah diperkenalkan tentang makanan tertentu atau minuman tertentu. Buka restoran lah. Atau dia mau jual online, boleh. Iya, restorannya online. Tapi kalau itu tidak diperkenalkan oleh orang tua, apa yang bisa dia jual? No, nothing. Jadi udah PHK udah. Sekarang masalah ini, tantangan. Nah, ini menjadi, coba ingat-ingat yang sedang di PHK sekarang. Ingat nggak, ada nggak orang tua dulu memperkenalkan berbagai jenis makanan, lalu hari ini kita identifikasi siapa nih calon-calon pembeli kita. Ada jaringan nggak? Kalau di sebuah, kayak di Jakarta, setiap daerah itu punya organisasi kan. Nah, coba kalau aktif di organisasi, kalau tidak aktif. Jadi tantangan juga. Yang kedua, Bunda Nuning, apa yang kita pakai? Pakaian. Perlu nggak kita perkenalkan itu kepada anak kita sampai kalau bisa detail. Kita yang ada di Jakarta bersyukur ada Taman Mini Indonesia Indah yang dibangun oleh almarhum Ibu Tin Soeharto. Kita dari daerah mana nih? Dari Aceh. Tinggal datang deh aja ke Aceh. Terus dari Sumatera Utara, tinggal datang ke pavilion Sumatera Utara atau Papua, datang tuh. Jadi semua sudah ada. Tapi bagaimana dengan orang yang ada di daerah yang sekarang nih, yang sedang mendengarkan kita? Tinggal kita coba perkenalkan, tenun, memperkenalkan bagaimana proses, sehingga dari baju atau pakaian yang sekarang hampir setiap upacara nasional
Ada masing-masing ya, beda-beda. Masing-masing daerah memperkenalkan budaya. Dan itu kalau anak sudah terbiasa, insya Allah bisa jadi peluang untuk dia. Kemudian ini yang tidak sering diikuti oleh ayah dan ibu, yang memastikan bahwa anak kita itu akan keluar ekspresi budaya dia dengan cara diikutkan berbagai kegiatan kebudayaan. Untuk itu harus kita punya agenda nih. Dukungan kita luar biasa penting. Ya ternyata. Jadi kalau kita nunggu dari sekolah akhirnya sekarang di satu provinsi sekolah tidak boleh mungut-mungut. Nah, itu jadi tantangan. Tapi bagaimana anak kita bisa berkembang kalau tidak ada ruangan? Tapi kita bersyukur di Jawa Barat ini gubernurnya ini setiap ulang tahun kabupaten udah mulai diperkenalkan budayanya. Menghadirkan sule, menghadirkan orang-orang lewat wayang orang. Sama cepot. Nah, jadi mereka sekarang gubernur mau mensosialisasikan sesuatu lewat wadah ini. Dan ini menjadi satu ruang untuk daerah lain coba memastikan kita kembali ke masing-masing tradisi atau budaya yang diperkenalkan oleh nenek moyang kita, dan itu kalau boleh jangan sampai hilang dari anak-anak kita. Baik pakaian, kemudian tarian, topi, makanan, aduh, tradisional, kepercayaan, adat istiadat yang harus selalu dijaga, harus selalu dipertahankan. Yang saat ini yang bersyukur orang-orang di Bali, karena dari budaya mereka itu bisa menjadi kemasan untuk pariwisata. Seperti orang Baduy juga. Bagaimana dengan kita? Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting. Itu kuncinya dari mana, Bunda Nuning? Orang-orang itu bisa kreatif, dia bisa berhubungan dengan siapapun hebat. Dari unsur yang ditekankan pada pasal 31 Konvensi Hak Anak. Hak anak untuk bermain, beristirahat, dan berkegiatan budaya. Mungkin sampai sini pembicaraan kita. Kalau ada orang bertanya atau tinggal bertanya, kita bisa bagi-bagi informasi. Iya, keren banget ya. Jadi sadar diri bahwa yang namanya budaya itu harus kita perkenalkan. Sementara hak anak untuk istirahat dan bermain juga mesti dipertimbangkan. Luar biasa sekali. Dan dari beberapa hal yang tadi kita simak, menurut Anda, menurut kita mana yang paling abai kita lakukan? Boleh saja, silakan bertanya. Dan ini sudah ada yang bertanya terkait dengan budaya nih, Pak Hamid. Saya dari Kalimantan, suami dari mana nih, Jawa Timur. Itu kalau suami nggak pernah memperlihatkan dan mencontohkan, saya juga kan nggak tahu. Bisakah menyimak ini diulang, Mbak Nuning? Oh, kayaknya ada ya YouTube-nya. Jadi nanti bisa dicek lagi. Dan terkait dengan kebudayaan ini, yang perlu utama itu kayaknya pakaian. Bener nggak, Pak Hamid? Ya, pakaian, makanan yang paling mudah dilihat tuh pakaian, makanan, sama tari-tarian. Meskipun yang paling sederhana ya kita perkenalkan. Iya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kalau ibu tinggal di Balikpapan, itu sangat bersyukur kalau ibu Jawa Timur televisinya langsung dubbing bahasa. Padahal film Barat dubbingnya bahasa Jawa Timur. Oh, saya senang ternyata. Betul. Sekarang kemajuan zaman memang luar biasa sekali. Kalau di beberapa daerah seperti saya sering ke Kalimantan, itu mereka punya kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Seperti di
Kalimantan Timur, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baik itu Dayak maupun Melayu, Banjar, itu mereka punya agenda-agenda. Iya. Tinggal kalau ibu tinggal di Jakarta, tinggal ke Taman Mini. bisa ke Melihat Taman Mini, banyak. atau buat cari searching di Google agenda-agenda budaya di Kalimantan. Tinggal ibu pilih, ibu Kalimantan mana? Paskan dengan agenda yang ada, dan itu seru Bunda nih. Kumpul berbagai, kalau seperti yang ada di Tarakan tuh. Iya. Di Tarakan itu mereka bangun buat perahu, lalu perahu diisi semua berbagai jenis makanan, terus dibuang ke laut. Ada adik Tarakan itu ada. Saya pernah ke sana. Museumnya diawali dengan menceritakan tentang sejarah perahu itu. Iya. Itu menarik. Tinggal ibu berilah, cari kesempatan. Oh, saya tidak punya waktu lagi nih, mau ke sana mau ke sini, kita tinggal ambil Google, atau kita ambil YouTube, ketik budaya di mana suami ibu atau ayah dari anak ibu itu berasal. Ketik aja itu pasti keluar. Kita nonton bersama-sama dengan anak kita. Dari situ berharap pada suatu waktu anak akan mengajukan sebuah pertanyaan atau sebuah usulan, sehingga dia akan tahu dari mana asal diri dia sesungguhnya. Untuk itu ajak ayahnya, ajak ibu untuk berdiskusi dengan anak kita, dan itu juga menjadi salah satu hak anak, berdiskusi, bermusyawarah dengan anak kita. Dan kita berharap pada suatu titik dari diskusi itu ada muncul usulan dari anak kita. Usulan itu kalau boleh didiskusikan bersama-sama, dibuat perencanaan, dan kalau boleh dikonkretkan. Jangan hanya sebatas teori, omong-omong saja. Itu menjadi penting, dan itu hak anak. Hak anak. Ini ada yang bertanya, kalau saya dari 2 suku, suami saya dari 2 suku, berarti 4 suku yang punya kaitan dengan budaya, bahasa yang berbeda, itu apakah anak-anak harus tahu juga 4 bahasa dari ayah bundanya, meskipun hanya sekedar maaf, terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mohon pencerahannya Pak Hamid. Menarik. Itu menjadi satu keberuntungan dari anak kita pada suatu waktu. Misalnya dia akan berlibur di kampung nenek dari ibunya misalnya. Ibunya. Jadi dia dapat, awalnya sudah diperkenalkan, dia tahu tata cara kalau berbicara dengan neneknya. Pada suatu waktu dia akan berkunjung ke kampung dari kakeknya. Jadi akhirnya menjadi satu hasanah yang menarik, dan itu menjadi keunikan dari anak kita. Kamu kok bisa semua ya? Itu orang kalau tidak tahu siapa neneknya, dari mana neneknya, itu pasti dia akan terkagum-kagum. Tapi kalau kita telusuri, oh ternyata ibunya, misalnya nih, neneknya dari Aceh, terus kakeknya dari Padang. Itu agak berbeda sedikit tuh. Dari segi bahasa saya udah berbeda. Dari segi makanan Aceh dengan Padang lain banget. Dari penampakan hampir sama. Ada sedikit dan sama tuh, tapi dari rasa agak beda. Kalau orang sudah pernah ke terus ayahnya dari neneknya dari Sunda, terus kakeknya dari Jawa. Coba makanan Sunda dengan Jawa ketemunya di mana? Ketemunya di meja makan, tapi rasanya yang satu manis, yang satu enggak. Menarik kan? Jadi saat anak itu tampil di sekolah, dia pasti menjadi anak yang memiliki keunggulan yang dibandingkan dari anak-anak lain
yang juga sebetulnya hampir sama, tapi dia tidak seberuntung temannya yang diperkenalkan oleh ayah dan ibunya secara aktif. Kalau boleh aktif itu yang menjadi penting, bukan pasif. Pokoknya kamu makan-makan aja lah. Semua kan terjawab. Oke, ini Pak Haris atau Pak Hari ini. Saya pernah makanan yang saya nikmati di satu pertemuan, saya nggak tahu itu daerahnya waktu itu punya kebiasaan apa. Jari-jari tangannya harus dijilat sesudah makan. Mungkin bisa dijelaskan? Itu ada Daerah mana tuh? kalau dia sudah mengikuti sunnah Rasul, itu ada beberapa harus menjilat Jari-jari setelah jari, makan. ya. Di beberapa daerah yang melaksanakan sunnah Rasulullah. Oke, kita ikut aja ya. Ya. Baik, ini masih terkait soal makan nih Mbak Nuning. Kalau ditawarin makan, ini kalau nggak salah di Kalimantan Barat deh waktu itu. Ditawarin makan, tapi kita nggak bersedia karena kenyang, tetap harus mengambil sebutir nasi untuk mengiyakannya. Keren banget ya. Ada bukan hanya di Kalimantan, Tempat hampir lain juga setiap gitu. Di daerah Kalau nolak jangan bilang kenyang gitu doang ya. untuk menghargai, kan menyediakan Repot. repot sekali. Iya. Terutama kami selalu melakukan kunjungan atau evaluasi itu kan di beberapa titik. Iya. Seperti laksana kita saat Lebaran di beberapa tempat, misalnya daerah saya Gorontalo. Kalau pas Lebaran itu kan kita berkunjung dari rumah Ke rumah lain. Kebayang nggak Bunda Nuning? Sepiring, 2 piring, sesendok, 2 sendok udah nggak cukup. Kita juga di sini kemarin Lebaran kita berkunjung ke rumahnya Le sama Bude. Mau tidak mau harus Menyicipin. makan. Nah, itu yang menjadi tantangan. Dan itu harus kita jelaskan kepada anak kita. Kalau ngomong soal makanan oke deh. Tapi kalau soal budaya yang tari tadi, tari jaipongan, pertanyaannya nggak jelas juga nih. Tari jaipongan itu susah apa nggak sih diajarin ke anak? Tapi saya sendiri nggak bisa. Padahal saya orang Sunda. Itu berarti tantangan ibu yang dulu, yang seharusnya kita punya keinginan tetapi tidak diwujudkan oleh orang tua kita. Sekarang khusus di daerah Jakarta, di seluruh Erpetra itu ada amphitheater dan disiapkan pelatih nari. Datang ke sana. Antara anak ibu, juga ibu kalau mau boleh. Lalu kemudian kalau ibu pingin wadah tempat untuk berekspresi, udah di Erpetra itu. Di Erpetra itu udah ada lengkap ya. Tinggal kapan ibu bisa tampil. Di Indonesia itu banyak hari-hari nasional. Pilih aja. Dan itu menjadi menarik. Jadi intinya ayahanda dan bunda, terkait dengan hak anak untuk bermain, hak anak untuk beristirahat, hak anak untuk berkegiatan budaya ini menjadi sangat penting, dan itu akan terasa pada saat anak kita di satu tempat. Kalau dia terbiasa bermain, pasti dia akan memiliki kemampuan untuk membaca karakter dari masing-masing orang. Karena waktu masih kecil dia sudah bisa membaca ini temannya dari mana, dari latar belakang mana, lalu kemudian dari sikapnya, dari keegoisannya, dia sudah tahu tuh. Kalau terbiasa dia bermain. Iya. Pada saat saat dia dewasa, pasti dia akan menjumpai orang-orang itu. Dan itu yang kemudian kemampuan itu dia tidak akan dapat di sekolah atau di rumah, kecuali hanya ada di tempat bermain. Di tempat bermain juga awal mula aturan itu dibangun dan diperkenalkan dan dilaksanakan. Nah, coba bermain, misalnya petak umpet, udah sepakat yang nutup mata itu harus nutup mata, lalu yang bersembunyi harus bersembunyi.
Lalu bagaimana dia harus mencari dan bagaimana memastikan si A, si B itu bisa gugur? Kan ada kesepakatan. Dan itu tidak ada di tempat lain. Hanya ada di daerah bermain. situ. Orang hebat untuk memanage kasus atau memanage konflik itu hanya lewat bermain juga, Bunda Nuni. Coba, ada orang yang nangis, ada orang yang teriak-teriak, ada orang yang ketawa-tawa, ada yang suka mengganggu. Nah, itu bagaimana dia bisa mengatur itu semua di ruang bermain? Dan kalau dia lolos dari aspek bermain ini, insya Allah dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kemudian hak untuk beristirahat. Bunda Nuning, banyak orang itu tertekan, banyak orang itu stres karena dia tidak mampu merestore tenaga pikiran dan segala macamnya. Karena dia tidak ada istirahat. Dia tidak terbiasa istirahat. Istirahat seseorang itu tidak harus formal. Terserah dia. Mau istirahat dia ngetok-ngetok meja atau dia mengganggu temannya. Juga itu beristirahat. Tapi ada yang lain. Intinya dia mau membebaskan tekanan pada diri dia untuk kembali ke nol lagi. Ini poin. Lalu kemudian kegiatan budaya. Kenapa nih pentingnya memperkenalkan setiap anak itu kegiatan budaya, Bunda Nuning? Itu sebetulnya untuk mencirikan anak kita itu berasal dari mana. Dan kalau itu sudah menjadi penanda dari di anak kita, insya Allah pada saat dia di mana saja, saat dia ditempatkan di mana saja, itu yang kemudian akan terekspresikan pada diri dia. Ambil contoh, Bunda Nuning, misalnya nih, kita jadi delegasi Republik Indonesia untuk pertemuan di luar negeri. Salah satu pertemuan itu ada malam kebudayaan. Kebayang nggak, Bunda Nuning? Kalau kita sudah terbiasa dengan identitas kita, dengan budaya kita, kita kan pingin pamer, tapi memang beneran dikenal, ingin diketahui bahwa dari Indonesia itu tidak hanya Bali, tapi Indonesia itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Melayu, ada yang dari Dayak, ada dari Bugis, ada dari Banjar, ada dari Papua, ada dari Jawa, ada dari Sunda. Itu semua akan menjadi sesuatu yang sangat mencirikan bahwa kita adalah Indonesia. Ini menjadi satu hal yang penting juga saat anak kita bersekolah di luar daerah. Dia juga akan mencari mana nih orang yang masih berbahasa daerah ibuku. Dan kalau dia mampu, kan menjadi keuntungan bagi anak kita. Minimal saat itu dia sedang haus, tahu-tahu ada temannya, aku bisa bahasa ibuku nih. Dia berbahasa, wah, kayaknya kita satu suku, satu bahasa. Di situ dia kebetulan sedang kelebihan minum, bisa berbagi dengan kita. Tapi ini juga jadi tantangan. Kita bahas insya Allah pertemuan lanjutan. Tidak mudah juga menerima makanan dan minuman yang ditawarkan oleh orang lain kalau kita belum mengetahui apa isi dari minuman itu. Juga penting juga untuk kewaspadaan diri kita. Ini mungkin yang bisa atau dapat kami sampaikan. Untuk itu kami mohon Ayahanda dan Bunda coba searching di Google konvensi hak anak. Tolong ketik di sana, lalu kemudian akan keluar pasal 31. Lalu kemudian iseng lagi nanya, kayaknya tadi disampaikan di Indonesia ruang bermain anak itu sudah ada standarnya. Ketik SNI, ruang bermain ramah anak. Itu sudah ada. Dan 3 daerah yang sudah punya, bagaimana dengan daerah yang belum? Ini menjadi tantangan Ayahanda dan Bunda untuk ayo Bupati
Wali kota, masa kabupaten Diam kami aja, kok ya. belum ada ruang bermain yang Iya, iya. berstandar seperti layaknya helm. Oke, sebelum ditutup, Ya. saya ingin tunjukkan bahwa banyak sekali buku yang bisa kita pelajari terkait dengan anak-anak kita, perlindungan anak itu oleh yang punya acara ini. Pak Hamid sudah membuat beberapa buku, tapi yang kebetulan ada di tangan saya, bagaimana mewujudkan generasi emas, luar biasa sekali. Kemudian ada juga metode penelitian kualitatif untuk pendidikan anak di usia dini. Buku ini kalau boleh dimiliki oleh setiap ayah dan ibu yang punya anak, yang kalau boleh yang mau merencanakan anak, baca buku ini untuk mempersiapkan anak kita. Jadi sebelum menikah, baca dulu buku ini. Langkah demi langkah, metode penelitian untuk pendidikan anak di usia dini. Kemudian ada juga di sini adalah etika, validitas, dan implementasi teknologinya. Itu untuk mahasiswa S2. Baca ini biar nanti kalau punya anak tahu. Dan yang terakhir ini buku yang ada di sini, ini juga etika, validitas, implementasi metodologi dari penelitian kualitatif pendidikan anak Itu yang berusia sedang dini. ambil S3, boleh gunakan itu. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang juga belum bapak ibu ya kalau baru mau menikah ya, coba diisi pemahaman kita terkait dengan bagaimana pendidikan dan perkembangan anak-anak kita. Closing statement? Terima kasih Ayahanda dan Bunda sudah memperhatikan atau mendengarkan acara hari ini. Saya berharap seperti tadi, cari referensi konvensi hak anak, lalu undang-undang perlindungan anak juga menjadi penting. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mulai mempersiapkan diri kita sebagai ayah dan sebagai ibu yang memiliki kewajiban untuk atau tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Di antara hak-hak anak yang hari ini kita sedang bahas adalah hak anak untuk bermain, hak anak untuk beristirahat, hak anak untuk berkegiatan budaya. Berharap semua hak anak ini kalau terpenuhi, insya Allah itu menjadi kekayaan dan menjadi hasanah pada diri anak kita. Dan pada suatu waktu kita akan melepaskan anak-anak kita ke berbagai pertemuan atau berbagai kesempatan. Kita tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran karena kita sudah mempersiapkan diri mereka dengan cara upaya kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Dengan begitu, pada suatu waktu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu sudah apakan anak kamu? Salah satunya bisa jawab, anak saya sudah beri kesempatan untuk bermain aktif, bukan memberi gadget. Nah, itu harus digarisbawahi. Lalu yang kedua, saya sudah beri kesempatan anak untuk beristirahat supaya dia tidak tegang, dia tidak cemberut, dia tidak suka marah-marah. Karena dia sudah diberi keleluasaan. Kalau hari ini dia suka marah-marah, saya ingin bebas dari tanggung jawab itu. Nah, itu menjadi penting. Tapi kalau belum, nah, itu jadi tantangan. Lalu yang terakhir, saya juga telah memberi kesempatan kepada anak untuk mengenal siapa ayah, siapa ibu dari latar belakang budaya. Itu semua sudah saya perkenalkan sehingga dia akan menjadi individu kemana saja, di mana saja, dan kapan saja dia akan dikenal berasal dari orang yang hebat karena selalu mempertahankan adat istiadat dengan kesopan santunan yang tinggi, yang itu yang kemudian mencirikan diri dia adalah orang yang sangat menghargai orang lain. Demikian, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan cahaya kepada kita yang hari ini sudah lembut, semakin lembut lagi kepada anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.